Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jang Rahmat. Izinkan untuk mempresentasikan tugas MPTI ya, merupakan proposal di mana dari UTS itu sudah ada literatur review ya. Jadi untuk literatur reviewnya udah dibuatkan untuk beberapa jurnal yang sudah dibikin dan akhirnya dari lihat dari saran dan juga dari kesimpulan yang sudah diteliti sebelumnya, akhirnya diputuskanlah untuk membuat sebuah proposal dengan judul Analisis dan Penerapan Prediksi dan Pemantauan Lalu Lintas menggunakan Computer Vision dengan model YOLO untuk membantu pengambilan keputusan dalam penanganan kemacetan kota. Ini adalah proposal tugas akhir ya untuk mata kuliah tugas MPTI dengan dosen Bapak Riyad ya. Seperti itu. Oke, saya sendiri Ajeng Rahmat. Ini untuk NIM saya. Baik, latar belakang kenapa mengambil sebentar. Oke, latar belakang kenapa mengambil judul ini ya. Yang itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan dari tahun ke tahun itu semakin pesat, khususnya di daerah perkotaan ya. Dengan demikian, tingkat kepadatan di jalan raya juga tentu semakin bertambah. Nah, sehingga dengan situasi panjang lebar jalan yang cenderung masih sama dan meningkat jumlah kendaraan, maka akan terjadi pertumbuhan kendaraan pada ruas jalan. Nah, ini berdasarkan data Badan Statistik peningkatan jumlah kendaraan pada tahun 2020 sebanyak 136.137.451 unit. Nah, oleh karena itu diperlukan data jumlah kendaraan pada ruas jalan tersebut untuk menghitung jumlah polusi rata-rata sebagai bahan pertimbangan apakah jalan tersebut sudah layak dilebarkan atau sebaliknya. Tapi mungkin dari sini analisisnya apakah dicek macet atau enggaknya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya rumusan masalahnya. Bagaimana menganalisis arus lalu lintas menggunakan computer vision dengan model YOLO? Bagaimana memprediksi arus lalu lintas agar dapat menangani kemacetan kota? Nah, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis arus lalu lintas menggunakan computer vision dengan model YOLO yang nantinya dapat menciptakan keputusan yang tepat. Kemudian dapat membantu memprediksi dan memantau arus lalu lintas yang nanti dapat membantu dalam penanganan kemacetan kota. Manfaat penelitian membantu aparat dan pihak berwenang agar dapat menangani kemacetan kota dan dengan cepat dan tepat dan efisien. Kemudian dasar teorinya, jadi deteksi objek berupa kendaraan berbasis fisik komputer terbagi menjadi dua, yaitu metode mesin tradisional dan deep learning. Metode tradisional meliputi subtraksi latar belakang, kemudian perbedaan frame dan aliran optik ya. Kemudian ada metode deep learning banyak dikembangkan berbasis convolutional neural network atau CNN yang memiliki kemampuan mempelajari fitur untuk deteksi dan klasifikasi suatu objek. Nah, salah satu metode yang penting dalam deteksi objek adalah framework dari you only look once ya, atau kita sebutnya YOLO seperti itu. Metodologi penelitian dari jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikasi dan eksperimen dengan tujuan untuk menciptakan pengetahuan baru dari teori-teori yang sudah ada. Kerangka kerja YOLO P3 merupakan salah satu metode yang akurat di bidang computer vision dengan mempelajari yang mendalam yang akan diterapkan pada penelitian ini, di mana dataset yang digunakan untuk pengujian bersumber dari Dinas Perhubungan Kota atau dari Disubi gitu ya. Dataset diperoleh dari hasil rekaman CCTV, pemantauan arus lalu lintas di 9 simpang. Kemudian dilakukan pengujian dataset pada metode YOLO P3 untuk melihat akurasi deteksi objek di setiap persimpangan. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 9 bulan yang sudah ditentukan. Tempat pelaksanaan penelitian untuk pengujian metode yang diusulkan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota, data yang bersumber dari ATCS ya, Dinas Perhubungan Kota. Lalu alat dan bahan. Nah, nanti untuk jenis laptop yang digunakan itu harusnya Asus segini ya, Asus sekian dengan ini sekian-sekian gitu ya. Dan nanti juga ada CCTV sebagai apa yang udah disediakan oleh ATCS-nya. Bahan tentunya yang digunakan adalah CCTV yang bersumber dari di sub. Lalu, oke, ini untuk daftar pustakanya. Baik, itu aja untuk proposal penelitian saya yang nantinya akan dikembangkan ya, tapi kemungkinan nanti untuk tugas akhir saya tidak akan mengambil judul ini dikarenakan judul ini terlalu terlalu apa ya, terlalu ribet juga, terlalu susah, apalagi saya di penulisan masih belum begitu bagus, masih sering comot sana sini gitu ya di penulisan. Jadi saya mau rencananya ngambil yang mudah aja ya, yang tidak terlalu rumit seperti ini. Karena sebelumnya pas kerja praktek saya ngambil yang lumayan susah ketika ketika seminar dan penulisan saya tidak begitu bagus, akhirnya
represinya begitu banyak juga gitu ya. Jadi rencananya untuk ini cukup sampai tugas MPTI aja, sampai tugas UAS aja, tidak akan saya lanjutkan ke tugas akhir gitu ya. Jadi ini hanya sebagai tugas UAS ya dari mata kuliah MPTI. Untuk selanjutnya saya akan coba ganti. Rencananya saya mau coba ngambil tema penerapan machine learning di microcontroller gitu ya. Jadi untuk pemrograman yang biasa saya pakai di sini ya menggunakan Arduino seperti itu. Oke, itu aja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.